Halo semuanya, jadi hari ini aku mau tunjukin kalian tempat tinggal aku bersama keluargaku ketika di Praha. Kita nginep di apartemen, sekalian nanti apartemen tour gitu. Ini kita perjalanan naik bus. Na Mińczankach. Przyciśnij zastawka Białocyrkewska. Oke, kita udah turun dari bus. Sekarang kita mau ke apartemen, udah jam setengah 3 sore, hampir jam 3 sih sebenarnya. Ya. Kalau lokasinya pokoknya Koko dari HP-nya Google Maps. Karena kalau Koko kan punya kuota kan di EU tuh kayak berlaku gitu lah. Kalau sama Papa belum punya nomor di sini, jadi kita cuma dari wifi doang. Kalau misalnya buat jalannya kurang lebih itu sekitar 500 meter, 450 sampai 500 meter. Ini sebenarnya Airbnb, cuman dia bukan rumah. Tapi lebih ke arah apartemen. Gitu. Kita masih ke ujung. Panas banget sih. Terus karena kita kurang tidur, Papa tidur tuh kayak mungkin masih ada 6 jam, mungkin masih ada ya kalau Papa. Aku 3 jam, Koko tuh sejam. Yes. Sejam. Jadi kayak kita udah pada ngantuk. Tapi untung ya tidur kurang lebih sebenarnya setengah jam. Tapi Iya untung pas tadi di pesawat itu ada tidur. Karena Bener. kan agak delay juga kan tadi kan. Iya. Entah ada apa. Aku juga di pesawat, walaupun tidur ayam ya, yang kayak tuk bangun, tak bangun, tapi setidaknya pas momen pluk ya salah tidur. Kalau saya tidur ayamnya tenggal. Ayam jago. Sekarang kita mau ya ke apartemen dulu deh. Ntar kita lihat ya apartemennya gimana. Kalau ternyata apartemennya bagus dan recommended, nanti pasti bakalan aku upload, dan aku juga bakalan kayak review singkat lah ya. Yes. Biar pada tahu kira-kira apa aja nih dapetin dan harganya. Terus kemarin tuh pas kita nyewa apartemen itu juga ada regulasi untuk harus ngebayar pajak city tax, dan itu kenanya 2 euro per orang per malam gitu. Dan kalau kata Koko emang di setiap negara, di beberapa negara memang ada regulasinya. Regulasi tertentu Ya, yang membedakan dari satu negara lain. either misalnya kita pakai radio atau pakai apa gitu, beda-beda teksnya. Jadi jangan kaget ketika kalian pergi ke luar negeri terus tiba-tiba disuruh bayar pajak. Ya memang udah kewajiban sebagai kita yang datang ke negara itu. Kalau misalkan ada dibilang tax tertentu, let's say kayak di Jerman yang tadi dibilang radio tax, terus di sini ada city tax. Coba untuk di googling dulu bener atau enggak. Kalau misalkan bener ya patuhi peraturannya. Betul. Bisa jadi juga kan karena misalkan kita orang baru, kita curiga ini scam atau bukan gitu. Jadi jangan malas membaca. Iya, karena emang kalau di luar ini tuh bener-bener semuanya tuh udah tertulis di website atau di apapun, semua udah bisa. Jadi tinggal gampang banget diakses gitu. Oke deh, kita jalan dulu. Masih berapa ratus meter lagi? 200, 100? I guess 300. Masih jauh. Meter. Oke deh. Bye-bye. Kayaknya ini tempatnya ya. Kayaknya ini boxnya. Ya nggak sih? Jadi dia tangganya naik lagi dari S1. Terus ada kaca. Oh, di sini juga ada ini ya. Check out maksimum jam 10. Tuh. Nah, terus ini ada balkon juga. Nanti kita bakal lihat. Ini pintunya. Pintu masuk. Ada 2 kasur di sini. Terus TV. Seperti biasa. Dan di sini adalah kamar mandinya. Nih. Kamar mandinya oke lah, lebih dari cukup. Oh, ini kamar tidur aku. Kecil banget di bawah sini. Terus ini seperti biasa nih. Pasti modelnya ini deh, ngebuka ke atas kayak di Sweden. Ada kipas angin kalau misalnya kepanasan. Nah, ini payment for tax city. Di sini nih tulisannya. Oke. Terus tempat duduk ada 3. Ada chargeran juga. And then ini adalah lemari. Ada oil di sini, ada minyaknya, ada bowl, cup, plates, terus juga cutleries-nya. Kulkas. Oke, ada kulkas juga. Ada sponge-nya juga nih. Oke, nice. Bisa masak-masak simple. Kita 2 hari di sini. Terus udah sih langsung ke tempat tidurnya. Jadi sebenarnya tempat tidurnya itu
masih satu ruangan, cuman dia berbeda tempatnya aja. Oh, disediakan towel, aku baru sadar. Terus di sini baru adalah lemari baju. Tuh. Aku kira pertama itu lemari baju, ternyata bukan. Lemari bajunya di sini. Terus ini juga bisa slide lagi. Nah, ini buat yang digantung-gantung, yang hanger. Oh, bahkan ada papan setrikaan kalau kalian emang butuh setrika. Tuh. Lumayan spacious sih ininya. Ya oke lah ya. Terus ini. Ya, itu juga ada TV. Aku nggak tahu ini ada wifi atau enggak, aku belum ngecek. Ada. Terus ini kayak bukan apa-apa deh. Ini bukan apa-apa. Kipas angin semua. Ini pemandangan ke depan. Tuh. Oh iya, kita belum lihat balkonnya. Let's go. Kita lihat balkoninya. Tadam. Ini dia tempat duduknya. Tempat duduknya lumayan nih. Tuh. Ini aku nggak tahu ini buat apa ya. Kenapa dibuat miring gini juga aku nggak paham. Dan ini dia pemandangan ke depannya. Tuh. Rumah-rumah warga juga. Tada. Nah, tadi kita masuk lihat bawah sana. Cuman di sini tuh rumah-rumahnya lucu banget ya. Nggak ngurut gitu loh. Tadi tuh kita udah ketemu 24, selanjutnya 20, terus lanjut lagi 23. Jadi emang a bit hard buat find ini sih apartemennya. Tapi so far oke sih. Lumayan lah gitu maksudnya. Nggak sempit-sempit banget dan masih layak juga. Cuman tadi pas kita naiknya aja sih, tangganya nggak expect bakalan sekecil itu si S2-nya, karena satunya itu tangganya proper. Itu, tapi aku lupa deh berapa harganya, nanti aku tulis atau aku masukin resipnya. Pokoknya tadi bayar tax itu, karena itu emang harus dibayar. Oke deh, sekarang paling kita istirahat dulu, mandi mungkin ya. Ya nanti baru jalan-jalan lagi. Dadah! Aku lagi makan Kinder Buenero. Terus tadi kita akhirnya pulang istirahat dulu. Dan bangun-bangun jam setengah 8 malam. Tapi suasananya kayak masih jam 2, jam 3. Entah kapan gelapnya di sini. Sekarang tuh 24. Jadi lebih panas dari yang sebelumnya. Ya, anggurnya udah pada ungu-ungu tuh. Habisin Kinder Joy sendirian. Karena Kinder Joy-nya enak banget. Kayak Kinder Joy nggak pernah salah gitu. Oke, sekarang aku, Papa sama Koko kita mau pergi ke Charles Bridge. Kita naik tram dulu karena kebetulan tramnya itu lebih dekat ternyata sama apartemen kita dibandingkan kita harus naik bus yang jalannya lebih jauh kayak 400-500 meter gitu. Setelah udah naik tram nanti kita bakalan transit pakai metro. Ini lagi-lagi turunan lagi. Jangan lupa di kanan kalau kita mau stay, tapi kalau misalnya mau cepet kiri. Benar-benar satu turunan ini, dan ininya jalannya cepet banget. Kayak vacuum cleaner gitu loh, nyedot banget. Ya, orang-orang naik ya, tuh. Zrrr, zrrr, tuh. Mereka semua sampai kayak gitu karena emang ini cepet banget, dan bahkan aku turun pun cepet banget. Nah, balik lagi kita akan naik metro. Nih, tinggal search sih di Google kita track 1 atau track 2. Nah, kalau ini kita track 2. Ya. Kalau kalian naik bus atau naik metro atau transportasi lainnya, kalian harus banget cek jadwalnya karena mereka tuh datang bener-bener on time. Jadi jangan sampai kalian kemis, apalagi kalau misalnya kan lagi buru-buru. By the way, nanti video perjalanan aku di Charles Bridge ini nggak bakal aku voice over ya, supaya kalian bener-bener bisa ngerasain langsung di sana dengan pakai suara-suara yang natural dari orang-orang yang ngobrol di sekitar dan suara burung-burungnya gitu. So enjoy. Ini dia Charles Bridge-nya. Wah, rame banget ya. Ini juga keren nih. Wah. Banyak sih yang jadi spot-spot foto, dimanapun bisa foto karena pemandangannya bagus. Tapi ada juga yang masih under construction. Terus bridge-nya ini juga ada jamnya. Kayak bisa naik ke atas pada banyak orang, tapi I guess itu bayar deh kayaknya.
di sebelah kanannya tuh. Itu damnya itu. Iya, keren banget ya. Oke, kita lurus terus. Sekarang kita mau ke apa? Tempat makan? Nama tempat makannya? Iya. Sini sih apa ini? Sini sih. Pot Haradem apa lah? Lihat musik aja pakai jazz loh guys. Dan mostly mereka tuh punya CD. Jadi mereka tuh ngamen bukan. Tapi maksudnya mereka punya CD, ya nggak sih? Enggak, ini Vivaldi. Oh Vivaldi. Tapi mereka jual CD-nya gitu. Maksudnya kalau kita mau beli. Jadi bukan benar-benar kayak from scratch. Ya, ini kayak di film-film lama ya. Hands of Ukraine, putih. Goosebumps. Kenapa? Lagunya. Sebenarnya kalau kalian kesini terus kalian pengen naik boat atau ke teras-teras dan lain-lain itu sebenarnya bisa. Cuman karena kita trip sendiri terus kayak masih pengen jalan-jalan ke tempat yang lain, explore sendiri. Jadi nggak ikut-ikutan nih. Itu tadi kita foto di situ. Ya, boleh. Karlovy Vary. Příští zastávka Národní divadlo. Nah, nih tunjukin. Nih tiket Gogo, lihat deh. Udah berapa? Udah nggak kelihatan. Oh. Oke, sekarang waktunya kita untuk nunggu tram selanjutnya. Ternyata tadi tuh kelewatan si tramnya. Ya udah, jadi nunggu lagi deh. Ini yang ngebedain tram tuh dia ada aliran listriknya, ini jalurnya sendiri gitu. Persis di gambarnya yang di situ. Nah, itu dia yang bentuknya kayak wajik. Bukan wajik ya, itu tram. Enggak, Wajik ininya. itu tuh kabelnya. Iya, kabelnya, maksudnya nunjukin kabel listriknya itu. Kita udah mau sampai, tinggal paling jalan sekitar 50 meteran lah ya. Nih pencetannya kayak gini. Agak berbeda ya sama di Sweden. Kalau di Sweden kan ada 3, 1, 2, 3. Ini 1 doang. Tuh. Terus itu juga masih merah. Oke, nah tempat makannya tuh di situ tuh, yang merah. Ini udah semakin dekat, tapi harus nyebrang. Sekarang udah jam 9:05. Tuh di situ ada jamnya. Yuk hijau. Ini dia. Restoras Pot Fischerach de. Aduh itu. DMM-nya tuh kayak angklung. Nanti kita masuk sini. Thank you. Yang tadi ternyata udah tutup, pantesan kok sepi. Jadi sekarang kita lagi coba ke yang Legnin Bistro. Oh, itu ada tulisannya jam 10:30 tutupnya. Nih yang di sini kurang lebih deket juga sama yang tadi. Ini dia. Nih, udang, shrimp. Ini chicken, right? Iya. Ya, nasi goreng. Masih oke sih. Sini aja. Ada mie goreng. Ada capcay. Ini kayak somehow kayak Chinese food gak sih? Kita lihat. Sini aja ya. Iya. Oke. Thank you. Waduh, bau birnya tajam juga nih, kita lihat. Oh, ini tuh yang aku pesan tuh kayak mojito. Gimana? Yang pernah makan di siang. Ya, aku ada kayak daun mint, Itu kayak di something. Terus ada lemonade, dan kayaknya ini soda gitu deh. Or sparkling water. groceries. Ya ampun, ini sparkling water. Ya tapi kan itu ada itunya. Ada Dosingnya ada ini. Kayak mojito. Yeah, but I needed to say that it's very, very hot. Okay. You needed to be careful. Ya. Thank you. Ini ke koko nggak sih? Iya, seperti ini saya. Saya ikut. Oke. So this is pork.
Oke. This is too wide. Nah, sebanyak ini porsinya. Chili sauce if you want more spicy. Oke, thank you. Seriusan, aku pengen bilang makanannya ini tuh enak banget. Beneran deh. Terus cocok juga di lidah kita, tipe-tipe Chinese food gitu. Dan untuk rasanya tuh fresh banget. Untuk harganya juga nggak terlalu mahal. Terus mereka juga bisa debit di sini. Dan kemarin tuh kita kayak dapat welcome drink gitu, wine buatan mereka sendiri. And then untuk porsinya juga itu banyak, apalagi kita makan bertiga kan, dan kita pesan 3 menu yang berbeda. Pokoknya overall kita puas banget. Kalian bisa lihat deh, porsi nasinya aja jauh lebih banyak dibandingkan yang kita makan pertama. Terus untuk harganya juga sebenarnya masih oke, kayak restoran-restoran di Jaksel, ayam goreng tepung atau apa gitu, tapi tepungnya tuh gak terlalu banyak. Pokoknya bener-bener taste-nya itu juga masuk ke lidah papa terutama, karena papa tuh lumayan picky orangnya kalau soal makanan. Dan turns out di sini papa juga suka sama tempatnya, cuman lumayan agak jauh dari apartemen kita. Seperti biasa, setelah itu kita langsung aja pulang naik tram dan kembali ke apartemen untuk beristirahat. Jadi kalau ada 2, harusnya kayak gini dia ada supirnya, tapi ini karena nyambung jadi nggak ada supirnya, jadi lebih panjang. Tadi kita makan di Xia Lian Yuan, ya nggak sih namanya, pokoknya di Praha 2 itu. Nah ini tadi beli nasi goreng 139, terus ini nasi, ini bir, terus ini sparkling water yang aku minum 2 porsi, terus ini tuh yang Sichuan, dan yang ini tuh yang kotliku yang kettle gitu. Totalnya 819 KC, dan ini bayarnya cash. Terus di sana juga dikasih tahu, ya kan sih mereka maunya cash, mereka nggak mau yang card gitu karena nanti harus lapor pajak kalau nggak salah ke banknya, jadi mereka semua prefernya cash. Tadi kan juga ada tax kan dari City-nya, itu sekitaran 2 euro 1 orang per malam, dan itu pun juga mereka mintanya by cash. Jadi caranya tadi ngakalin supaya kita nggak ngambil ke bank. Kalau kata Koko itu bisa tuker duitnya, misalnya kita punya euro, kita tuker ke restoran yang kita datengin gitu ya, atau enggak misalnya tuh kayak kita tarik tunai di Indomaret, total makanannya misalnya 1000, terus kita bilang kita bayar 1300, nah 300-nya itu kita ambil cash, kayak gitu sih. Terus juga tadi kita mampir ke supermarket, Albert namanya, tapi aku kayaknya nggak videoin deh, soalnya tadi udah mau tutup juga. Aku beli telur, terus beli beras, beli apa lagi ya, kayak bakso, terus Koko beli sabun. Ya itu di. Terus tadi tuh Lotus Biscoff murah banget, harganya cuma 90, which is itu about 54 ribuan gitu kan. Selainnya yang segede ini kayak enak banget kan. Nah ini beras yang tadi aku beli ini harganya 800 gram nih. Nah 8 kali 100 gram, aduh buruk lagi. Ini 800 gram, 8 kali 100 gram. Menurut aku tuh dia plastik deh. Nih kalau lihat dari gambar belakangnya, ini tuh plastik. Terus dimasukin kayak direbus, nanti tinggal buka terus langsung masak. Kayaknya gini, besok kita coba. Karena dia 100 kali 8. Terus beli telur, ini harganya 30-an gitu kalau nggak salah. Wah, telurnya warnanya coklat. Kalau di Sweden telurnya putih-putih soalnya. Nah, terus ini tadi beli bir di sini, sama ini beli bakso. Baksonya kayak gini. Nggak tahu sih, pokoknya gambarnya bakso. Harusnya bakso sih. Bentuknya juga bulat-bulat. Ini kulkasnya. Ya. Terus ini minyak. Ya sih itu doang yang kita beli. Terus kita beli sabun deh. Ini ada juga disediain di sini. Tuh. Terus tadi juga dikasih tahu kalau di kamar mandinya itu kita dapat hair dryer di sini. Terus ini kan ada exhaust ya, atau ya kayaknya exhaust deh ini. Pokoknya ada 2. Bisa matiin lampu, tapi exhaustnya nyala, atau exhaustnya dimatiin. Bisa pilih. 2 di antara itu. Terus itu sabun yang tadi dibeli. Tada. Kita dikasih handuk pokoknya setiap orang 1. Karena ada 3 kasur. Terus tempat duduk. Nah ini juga, ini jendelanya bisa sama kayak Sweden juga nih. Tuh naik turun naik turun. Nggak kelihatan apa-apa sih soalnya udah gelap ya, udah malam. Bulannya cantik banget. Gitu deh. Jadi aku tidur di sini. Yang di sini pojok yang miring. Yang di situ papa sama Koko. By the way ini bantalnya gede banget sih. Terus udah sih hari ini segitu aja.
nggak terlalu banyak kemana-mana hari ini. Enggak sih, banyak sih, banyak. Sebenarnya nggak banyak tempat yang dikunjungin, karena lebih kayak ya udah kita lewat terus foto-foto udah gitu kan. Dan karena hari ini juga kurang tidur, jadinya tadi udah sempat istirahat, ada sekitar 2-3 jam gitulah istirahat, baru deh jalan-jalan lagi. Dan besok baru kita full day untuk jalan-jalan, karena kita pulangnya itu masih lusa, tapi itu juga pagi jam 6-an gitu. Paling besok juga aku pengen beli souvenir, karena besok kan kayak hari yang penuh gitu ya. Cuman aku tetap bakal nyari yang bisa debit sih, soalnya kalau misalnya harus ngambil cash lagi, nanti kita ngambil ke sini, terus nanti kita berangkat lagi, ngambil lagi, ngambil lagi, jadi kayak banyak banget nanti, malah duitnya nggak bisa dirupiahin gitu kan. Magnet kulkas atau enggak snow globe sih aku pengen cari, kayaknya bagus ya. Soalnya aku lihat yang kecil itu 80, jadi sekitaran 48 ribuan something gitu, hampirnya 54 ribu mungkin kali ya. Udah deh. Oh, terus lucunya kipas yang ini, yang kecil di sini nih, ini pas dinyalain bener-bener nggak keluar anginnya. Jadi aku nggak tahu kipas itu fungsinya untuk apa. Apa mungkin dia untuk mengeluarkan udara panas atau gimana? Tapi dia nggak ada keluarin angin kayak kipas di tempat kita gitu. Oke, paling segitu aja. Besok pagi aku bakalan masak dulu. Karena kan ada nasi, ada beras, terus juga udah beli telur sama ada bakso. Paling nanti kayak ya bikin telur dadar. Kok mati? paling nanti bikin nasi, telur dadar, sama bakso aja sih, yang simpel-simpel aja. Soalnya lumayan, tadi kita belanja sebanyak itu, total itu 215 kron gitu. Dan makan tuh sekali makan bisa 600-700 kron. Jadi wah, lumayan hemat budget, cuman gak apa-apa. Sekali-sekali gitu kan. Segitu dulu aja videoku hari ini. Video hari pertama aku di Praha sudah selesai. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.